Berkunjung ke Baitullah adalah impian setiap umat muslim. Wujudkan impian Anda dengan melaksanakan umroh dan haji. Mosaic Travel sebagai pelayan Anda beribadah akan pula mengantarkan Anda menyaksikan tempat-tempat bersejarah serta indahnya keajaiban dunia. Dengan fasilitas dan pelayanan yang akan memberikan kekhusyukan beribadah Anda serta kenangan manis dalam perjalanan Anda. Mosaic Travel. Jujurlah. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jujurlah dalam menakar, jujurlah dalam menimbang, jujurlah dalam berdagang. Pedagang yang jujur di akhirat nanti bersama para nabi, para rasul. Kedudukan yang mulia bagi hamba Allah yang jujur. Wakulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang suka berlebihan. Kita untuk hidup hemat, hidup cermat, serta hidup bersahaja, menjauhi keborosan dan berlebih-lebihan. Lesu amat, Pak. Ibu bikin minum ya. Jangan main jegal dong. Jangan gitu Iya, jujur dong. Kenapa sih, Pak? Sudah usaha mati-matian, semua syarat diikuti, nggak dapat juga. Usaha Bapak. Iya, nggak jujur sih. Laporkan saja ke KPPU, Pak. KPPU itu lembaga yang berwenang untuk mengawasi persaingan usaha, supaya persaingan usaha tetap sehat, biar adil. Woi, laporkan aja, biar kapok. Pengen punya teman chatting se-Indonesia? Gampang! Ketik rek, spasi DNG1, spasi nama, spasi kota. SMS ke 3767. Rek, spasi DNG1, spasi nama, spasi kota. SMS ke 3767. Bukan sekedar chatting loh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pariwara yang dipersembahkan oleh Bidadari cintaku, engkau dapatkan seluruh hatiku. Namun jika kau menolakku, ku pastikan kau akan menyesal. Selamat pagi pemirsa, dan hari ini kita akan berjumpa dan berbincang-bincang seputar pentingnya data-data yang ada dalam peta. Mungkin ada di antara Anda yang masih meragukan atau jarang membuka peta, tapi kalau saya sendiri sebagai pencinta peta, saya merasa mendapatkan banyak informasi yang berguna dari sebuah peta. Dan adalah Bakor Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, yang sudah selama 40 tahun melakukan pendataan ulang, pemetaan, dan melengkapi segala informasi yang bisa Anda dapatkan dari sebuah peta. Bahkan dalam talkshow kali ini kita juga akan membicarakan seputar Road to IGTE atau Indonesian Geo Information Technology and Exhibition yang akan diadakan pada bulan Juli mendatang. Nah, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang hari ini sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Rudolf W. Matindas, Master of Science, Kepala Bako Surtanal. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Dan berikutnya adalah Bapak Bambang Sediatmo, Asisten pada Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Mbak.
Dan hari ini kita juga sudah memiliki Bapak dan Ibu yang akan mengikuti perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa mereka dahulu. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Senang sekali semua bisa hadir di sini dan langsung saja kita akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama. Yang pertama Pak, mungkin Pak Rudolf bisa menjawab. Selama 40 tahun Bakosur Lanal mengerjakan berbagai pemetaan dan melengkapi informasi. Sebetulnya apa sih kendala yang paling sulit Bapak hadapi di lapangan? Ya, kalau kita flashback ke belakang, 40 tahun yang lalu, apakah Indonesia itu tidak punya peta sama sekali? Enggak, sudah punya. Tapi beragam-ragam. Pada waktu itu bagaimana kita bisa membawa ini menjadi satu sistem nasional yang sama? Itu gampang disebut, tapi melakukannya cukup lama dengan melakukan koordinasi, menyatukan sistem pemetaannya, kemudian juga terus-menerus melatih SDM-nya. Itu tantangan kita. Kemudian tentu saja anggaran ya sesuai dengan kemampuan pemerintah, karena pembiayaan untuk kita itu melalui APBN. Melalui APBN ya Pak. Ya, jadi kita paling ahli kita identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Tapi sekarang bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah yang ada. Nah, kita melihat berbagai sistem yang ada. Tapi juga ada peluang baru, hadirnya teknologi IT yang memungkinkan. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan, hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Namun dengan berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang semakin bertambah tidak demikian dengan tanah. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya permasalahan pertanahan yang antara lain tumpang tindih pengguna tanah, masalah ganti rugi tanah, serta sulitnya mengurus sertifikat tanah. Ya, sengketa atas tanah itu ya memang terjadi akibat pertama mungkin masalah ada status hak atas tanahnya yang berkepanjangan tidak jelas diatur. Nah, terutama juga masalah terjadi konflik masalah pemilikan tanah adat dengan tanah yang status negara itu juga. Itu lama juga terbengkalai dan tidak diatur bagaimana hubungannya, sehingga yang menjadi korban ya masyarakat adat gitu ya, tergusur. Dari berbagai macam masalah pertanahan ini, yang paling banyak dikeluhkan adalah tentang sulitnya mengurus sertifikat tanah. Masyarakat menganggap pemerintah terkadang kurang transparan terkait pelayanan administrasi pertanahan. Dari biaya yang cukup mahal, ditambah waktu pengurusan yang terlampau lama, serta segala bentuk persyaratan yang tidak jelas adalah faktor utama masyarakat enggan untuk mengurus surat tanah mereka. Untuk meminimalisir masalah pertanahan yang terjadi, perlu adanya transparansi dari pemerintah agar masalah administrasi pertanahan ini bisa teratasi. Dimulai dari biaya pengurusan yang terjangkau oleh masyarakat, kinerja pelayanan yang lebih cepat, serta segala bentuk persyaratan yang tentunya memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah mereka. Dari sekian banyak permasalahan pertanahan, masyarakat berhak mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi kepemilikan tanah yang disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga memiliki legalitas hukum yang kuat. Kasus yang masuk di Komnas HAM itu tertinggi adalah agraria.
Jadi konflik agraria itu tertinggi. Banyak persoalan kasus tanah pribadi itu yang kemudian diklaim oleh perusahaan, macam-macam, banyak. Ya itulah yang disebut dengan konflik agraria. Artinya ada tumpang tindih. Gitu. Jadi konflik agraria itu kan kepemilikannya menjadi tumpang tindih itu. Nah, di situ memang ketika sekarang ini tanah itu tidak lagi sebagai aset sosial, kan kalau di Undang-Undang Agraria sebenarnya itu kan sebagai barang sosial. Tapi sekarang ini kan menjadi investasi. Disitulah dimulainya membesarnya konflik agraria. Sejak 10 Agustus lalu atau saat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-70, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional meluncurkan inovasi berupa pelayanan pertanahan. Inovasi ini diberi nama layanan 70-70 yang mempunyai maksud untuk mendorong kepastian jangka waktu pelayanan pertanahan dengan menggunakan angka 70 untuk durasi waktunya. Tujuan diadakannya program pelayanan pertanahan 70-70 ini adalah untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh 7 jenis pelayanan utama pertanahan. Selama ini, masyarakat biasanya enggan atau malas mengurus sertifikat tanah mereka lantaran tidak adanya kejelasan waktu. Dasar hukum layanan 70-70 ini adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional nomor 13/SE/8/2015 tentang pelayanan pertanahan. Dalam pelaksanaannya, layanan 70-70 ini memiliki kurun waktu yang terukur, antara lain 70 menit, 70 jam, dan 70 hari. Ya, 70-70 itu sebetulnya adalah sebuah istilah yang kita gunakan untuk kita launching pada saat kita negeri kita berusia 70. Jadi kenapa pakai 2 kali 70 itu untuk kemudian penyebutan saja, tapi momentum 70 Indonesia Merdeka itu kita ingatkan bahwa negeri ini sudah 70 tahun merdeka, ya kan? Maka hadirkan kualitas layanan yang dalam hal ini adalah kemudahan, ya kan, kepastian, ya kan, bagi masyarakat dalam hal pelayanan pertanahan. Jangan kemudian apa bedanya, apa rasanya kita sudah di dalam merdeka kok masih ribet aja, masih susah aja mengurus sesuatu di pertanahan di BPN ini. Itu yang saya kira kita ingatkan, dan ini saya kira kita jadikan sebuah penamaan yang akhirnya kita ingin katakan sebetulnya banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi kita mengikatkan diri gitu. Inovasi ini sebagai wujud nyata pemerintah dalam mengatasi masalah pertanahan yang terjadi di Indonesia, juga sebagai langkah reformasi birokrasi pelayanan pertanahan agar lebih efektif dan efisien. Terlebih untuk kemudahan masyarakat dalam mengurus surat tanah mereka agar memiliki legalitas hukum. Perlu diketahui, tanah negara adalah tanah yang tidak atau belum dimiliki oleh perorangan dan hak sepenuhnya dikuasai oleh negara. Hutan dan taman kota adalah salah satu contoh tanah milik negara. Berbeda halnya dengan tanah rakyat. Tanah ini biasanya diwariskan secara turun-temurun. Bisa dimiliki oleh masyarakat lain melalui adanya proses jual beli. Sawah dan rumah adalah contoh tanah milik rakyat. Dan tentunya masyarakat ingin mengetahui seperti apakah program layanan 70-70 yang peluncurannya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.
Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses segala bentuk pelayanan pertanahan, berikut adalah 7 poin-poin penting yang wajib diketahui masyarakat tentang layanan 70-70. Di antaranya, pertama, pengecekan sertifikat dengan jangka waktu pelayanan 7 menit, 17 menit, 70 menit, atau 7 jam. Apa yang Anda ketahui tentang pengecekan sertifikat? Ya, pengecekan sertifikat biasanya dilakukan akan terjadinya jual beli, di mana pihak pembeli ingin mengetahui luas bidang tanah yang tertera di sertifikat. Dalam program layanan 70-70, waktu pelayanan pengecekan sertifikat terhitung cepat, tergantung luas tanah dan berapa banyak surat sertifikat yang ingin kita lakukan pengecekan. Untuk satu surat sertifikat saja, pelayanan hanya membutuhkan waktu 7 menit. Untuk 2 sertifikat, pengecekan hanya membutuhkan waktu 17 menit. Dan untuk mengecek beberapa sertifikat, paling lama hanya membutuhkan waktu 70 menit sampai 7 jam. Biaya yang harus dikeluarkan juga cukup murah, yakni Rp50.000 saja. Yang kedua adalah penghapusan hak tanggungan atau biasa disebut ROYA dengan jangka waktu pelayanan 7 menit, 17 menit, 70 menit, atau 7 jam. Pengertian ROYA secara umum adalah pencoretan hak tanggungan yang melekat pada buku tanah yang menjadi objek hak tanggungan karena hapusnya hak tanggungan yang membebani atas tanah. Untuk kondisi kantor pelayanan terpantau lancar atau pengurus administrasi Seiring bertambahnya populasi jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan akan transportasi semakin meningkat. Salah satunya adalah transportasi darat, yaitu kereta api sebagai moda transportasi massal dan tercepat. PT KAI Indonesia merupakan perusahaan persero, di mana kereta api merupakan moda transportasi yang banyak digemari dan diminati pada masyarakat umumnya. PT Kereta Api Indonesia telah melakukan perubahan besar-besaran, bertransformasi untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Di antaranya, keamanan, kebersihan, dan juga kenyamanan yang bisa diterima oleh para pengguna kereta api. Dan ada keistimewaan pada moda transportasi kereta api, diantaranya tidak macet dan selalu datang tepat waktu. Dan kami dari ST12, saya Pepep, saya Indra, dan saya Dimas. Ikuti terus bersama ST12 dan PT KAI dalam event ST12 Train to Java yang akan singgah di kota Cirebon, lalu Dimas di kota Gudeg, Yogyakarta, dan terakhir di kota Solo. Untuk itu, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan ST12 Train to Java bersama PT KAI dan ST12. Dalam 5 tahun ini, PT Kereta Api Indonesia Persero telah melakukan perwujudan transformasi dan inovasi. Wajah kereta api menjadi bersih, rapi, dan lebih humanis. Saat ini,
PT Kereta Api Indonesia Persero telah tumbuh sebagai perusahaan jasa perkereta-apian yang semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai moda transportasi andalan. Sebagai Duta Kereta Api Indonesia, ST12 ingin mengkampanyekan transformasi kereta api kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke pemirsa, highlight barusan sudah kita lihat video dari perkembangan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk melakukan perubahan-perubahan yang sangat baik. Untuk itu kita bisa sebut satu istilah yang sama dengan ST12, yaitu bertransformasi. Transformasi merupakan suatu perubahan yang dilakukan dari sesuatu yang baik menuju yang lebih baik. Hal ini pun juga dilakukan oleh ST12. Bagaimana ST12 bertransformasi bersama, melakukan perubahan dalam bidang musik dan industri. Untuk itu pemirsa, mari kita ikuti terus bersama ST12, perkembangan dan perubahan yang dilakukan ST12 dan kereta api untuk melakukan tur bersama ke beberapa stasiun. Lewat program Tren to Java, mereka mengajak pemirsa untuk mengetahui modernisasi dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai perkereta-apian Indonesia. Kepercayaan masyarakat ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Sejauh ini, PT Kereta Api Indonesia sudah membuktikan diri dengan senantiasa memberikan keamanan dan kenyamanan serta kemudahan bagi para penumpang. Salah satunya bisa dilihat dari realisasi jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2015, PT Kereta Api Indonesia telah mengangkut sekitar 326 juta penumpang. Di tahun 2015, PT KAI didukung kekuatan armada sarananya yang terdiri dari 516 unit lokomotif dan 1.722 kereta. Di sepanjang lintas kereta api di Jawa dan Sumatera, if I ask PPP, people would say as well at Nestle, you don't have enough understanding about PPP. You know, we're good at middle to upper, but PPP, I want to understand them more. I think we have still a big need to find out more about the nutritional needs of the emerging consumer here in Indonesia, not only in Indonesia, in the whole world. We don't know much about the emerging consumer. Every element of their world needs to be understood. So, what does that mean? Whilst we may be focusing on improving the nutrition, health and wellness of their lives, that's not the starting point. If we start with that, then we may lose a much richer, broader understanding of actually what's influencing them. It's really about sharing with you the consumer learnings. Number one, to make sure you have as much knowledge as we do.
after nutrition information. Melangkah sehat bersama Nestle. I mean, the healthy dimension of coffee, I guess, I mean, in the case of 3-in-1, for example, we will borrow it from you. Lactogen Classic. Our vision is that Lactogen Classic to become preferred nutrition solution for emerging consumers when breast milk is needed. This is where we play a role. This is where Coco Crunch plays a role. We are modern. We are convenient. We simplify the cooking needs. We simplify the cooking eggs. We are nutritious. We are trusted by mom. This can be consumed frozen as ice cream. It could be consumed as a milkshake. It could be consumed straight drinking. That would be the next step, is to find out a bit of the consumption behavior behind Milkwat and put some numbers behind what does it need to be. Is it frozen? Is it Nestle? The mom can trust around the quality. And then in terms of health, it's milk. Nestle Ideal is milk. This is the challenge. I think from here on in, what we need to do is we need to continue working as a team. You've given these contracts. I appreciate that very much. But this should not end up as a paper. This should. Thank you very, very much. You've been fantastic. Okay, so today is our last day of 2 days PPP workshop. Let's ask some people what they think about the workshop. And think about the workshop, what is your take out? Yeah, to say it in one word, it's inspiring. I think this is a very great moment for Nestle Indonesia, and this is a big step for Nestle Indonesia to gather all the key members of all the units to grasp the ideas to how we connect with the emerging consumers. 2 days is very good. It was a good experience for the team. I think we had a cross-functional team and we had several good ideas, and we finally came up with one that was a winning idea for us. There's about 7 guys by the green building. One on the right, one on the right. We're taking fire on the left side. To right side, guys, to right side. Roger. 5 minutes. Okay, ready to support, or are you good?
Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menggapai cita-cita kita untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa kita. Dan terlebihnya untuk agama, demi mewujudkan cita-cita kita untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Di tempat inilah aku belajar dan menggapai cita-cita. Kami memulai pendidikan sejak matahari terbit hingga tenggelam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memupuk kedisiplinan, memperoleh pengalaman, dan membangun persaudaraan. Inilah cara kami mengabdi kepada agama dan bangsa dalam dunia pendidikan. Segala doa yang dipanjatkan, cita-cita yang dipancangkan, dan simbahan darah yang diperjuangkan para orang tua kami tidak akan sia-sia. Maka disebutkan di dalam mahfudhat, fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau kamu punya sifat qanaah, maka kamu sejajar dengan orang yang memiliki kekayaan. Di balik berdirinya Pondok Pesantren Latansa, ada sosok Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, seorang ulama yang memiliki mimpi besar, kesabaran yang besar, dan jiwa yang besar. Pondok pesantren kami mulai merintis misi mulia ini sejak tahun 1991, berlokasi di tengah lembah wilayah Pegunungan Parakan Santri, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dinginnya air Sungai Ciberang, lembah yang diapit Bukit Gibas dan Bukit Jaya yang menghijau, terhindar dari polusi udara dan polusi budaya. Lokasi ini merupakan tempat tafakuh fiddin yang nyaman dan rekreatif, didukung tenaga pengajar yang kompeten dan sistem pendidikan formal yang berbasis nasional dan pesantren. Kami berusaha memberikan yang terbaik dalam pendidikan ilmu agama maupun dalam dunia pendidikan umum. Dilengkapi dengan fasilitas pendidikan modern agar para santri mampu mengikuti perkembangan teknologi seiring perkembangan zaman. Untuk itu ada 4 moto kami di sini, yaitu berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. About the lesson, if you don't know about the lesson, oh sorry, I really disagree with your opinion. You can talk like that, but we as boys, you don't know every single. Kami terlahir sebagai manifestasi kebutuhan umat akan pola dan sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Kondisi di mana hajat akan terciptanya sebuah generasi unggul yang tidak hanya mengejar nilai-nilai duniawi, tetapi juga tidak menghilangkan nilai-nilai ukhrawi yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kami bergerak dan terus bergerak membangun sebuah sistem pendidikan yang terbaik sebagai miniatur kehidupan yang nyata, sehingga mampu menyiapkan para santri untuk hidup dan menghidupkan, untuk bergerak dan menggerakkan, untuk berkarya dan mengkaryakan. Kami menerapkan pola hidup di Pondok Pesantren Latansa didasarkan pada nilai-nilai yang dijiwai oleh suasana yang dapat dirangkum dalam panca jiwa pondok. 5 prinsip hidup santri itu adalah keikhlasan, di mana antara guru dan murid saling ikhlas menjalankan perannya, ikhlas mengajar dan ikhlas belajar. Kesederhanaan,
diartikan sebagai sebuah sikap yang selalu bisa mengambil manfaat dan maslahat dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berdikari yang memiliki makna bahwa segala sesuatu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ukhuwah Islamiyah diartikan sebagai kebersamaan dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebaikan, berjuang bersama demi kebaikan. Kebebasan yang dalam arti kebebasan ini sebagai suatu bentuk penyediaan ruang berkreasi dan inisiatif bertindak dalam koridor kemaslahatan dan kebaikan dengan terus memegang ajaran Islam. Kami bercita-cita mendidik santri-santri yang berpegang teguh kepada hukum Islam, siap menyikapi setiap perkembangan zaman dengan elegan, dan bangga menjadi bahagian dalam membangun Indonesia. Terlebih kepada agama dan mewujudkan cita-cita demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Kami selalu siap menjawab tantangan dalam dunia pendidikan. Perjalanan kami adalah sebuah perjalanan panjang di bumi Indonesia. Siapapun dari kita pasti ingin menjadi bagian dalam memajukan negeri ini. Inilah aku dengan ceritaku. Aku menjadi bagian dalam syiar agama melalui musik yang aku ciptakan. Aku tak ingin kau menangis bersedih, sudahi air mata darimu. Yang aku ingin arti hadir diriku kan menghapus dukamu sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu. Baik-baik sayang, karena aku untukmu. Semua keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku sayang, karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan